Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Bagaskara Budi dari kelompok 32 Benigno Aquino. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai artikel ilmiah saya yang berjudul Perbandingan Gaya Kepemimpinan Demokratis dan Transformatif Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru. Mulai dari pendahuluan, kepemimpinan merupakan suatu perilaku untuk memengaruhi aktivitas suatu kelompok yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Rifai, seorang pemimpin dalam kelompok mempunyai fungsi sebagai orang yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan untuk meraih tujuan bersama. Seorang pemimpin juga harus mampu mendorong, memotivasi, dan menginspirasi para anggotanya untuk mencapai kesuksesan bersama. Dalam lingkungan sekolah, kepala sekolah merupakan seseorang pemimpin di sekolah tersebut. Seseorang yang tunjuk sebagai kepala sekolah mempunyai tanggung jawab dalam mengelola dan memimpin seluruh staf yang bekerja di sekolah, termasuk guru, siswa, dan karyawan lainnya. Kepala sekolah berperan sebagai pendidik yang berarti kepala sekolah perlu memperhatikan serta mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh guru saat mengajar dalam kelas. Kepala sekolah yang baik harus memiliki kemampuan untuk meningkatkan kinerja guru dengan bimbingannya. Kepala sekolah yang memenuhi tanggung jawabnya dengan baik sebagai pembimbing dapat dilihat dari hasil kinerja guru-guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Kinerja guru didefinisikan sebagai kemampuan seorang pendidik untuk melaksanakan fungsi dan tanggung jawab mereka sehingga dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan sekolah. Kinerja pendidik merupakan salah satu elemen yang krusial dalam menciptakan kualitas pendidikan yang baik. Salah satu komponen yang dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan guru adalah gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala sekolah mereka. Oleh karena itu, seorang kepala sekolah mempunyai tugas yang penting dalam menerapkan dan memimpin serta dengan gaya kepemimpinan yang dapat mendorong para guru untuk mencapai puncak kinerja terbaiknya. Kepala sekolah dapat menggunakan beberapa gaya kepemimpinan seperti demokratis dan transformatif dalam kasus ini. Kinerja guru yang optimal berhubungan langsung dengan bagaimana mereka dipimpin dan dibimbing oleh kepala sekolah untuk dapat berkembang. Penulis bertujuan untuk membandingkan gaya kepemimpinan demokratis dan transformatif yang diterapkan oleh beberapa kepala sekolah melalui penelusuran kajian literatur berupa jurnal dan buku. Tujuannya adalah untuk memahami lebih mendalam mengenai bagaimana gaya kepemimpinan kepala sekolah berdampak pada kinerja guru dan dalam menghasilkan kualitas pendidikan yang optimal untuk anak didiknya, sehingga dapat menciptakan sumber daya siswa yang berkualitas dan cemerlang. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, penulis tertarik untuk menulis sebuah artikel yang berjudul Perbandingan Gaya Kepemimpinan Demokratis dan Transformatif Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru. Dalam artikel ilmiah ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif berupa kajian literatur. Penulis melakukan berbagai penelusuran terhadap berbagai sumber berupa artikel ilmiah dan buku yang membahas mengenai gaya kepemimpinan yang kepala sekolah gunakan dalam sistem pendidikan di sekolahnya. Analisis dilakukan dengan membandingkan hasil dari berbagai sumber untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana berbagai sifat kepemimpinan kepala sekolah berdampak pada kinerja guru. Nah, berikut ini adalah temuan yang penulis peroleh dari berbagai penelusuran kajian literatur yang membahas dampak dari gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala sekolah, baik gaya kepemimpinan demokratis maupun transformatif, terhadap kinerja guru dalam mengajar siswa-siswinya di sekolah. Pertama, gaya kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis merupakan gaya kepemimpinan yang menghargai kemampuan dari orang dalam kelompoknya. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan demokratis berfokus pada aspek kemanusiaan serta membantu memberikan arahan yang efektif kepada anggotanya. Seorang pemimpin yang demokratis harus bisa mendorong para bawahan atau anggotanya untuk menumbuhkan berbagai inovasi dan kreativitasnya. Pemimpin yang demokratis memperlakukan anggota kelompok atau pengikutnya sebagai seorang yang dapat menjalankan tugas mereka sendiri tanpa diperintahkan.
daripada mengendalikan pengikutnya. Seorang pemimpin yang demokratis berkolaborasi dengan pengikutnya, berusaha untuk memperlakukan semua orang secara adil tanpa menaruh posisi mereka setara dengan pemimpinnya. Para pengikut dari pemimpin yang demokratis akan melihat pemimpinnya sebagai pembimbing daripada sebagai pengarah. Dapat diartikan bahwa pemimpin dengan gaya kepemimpinan demokratis adalah pemimpin yang tidak terikat pada cara konvensional, melainkan bertindak sebagai fasilitator untuk mengajak anggota tim dalam memberikan ide dan pendapatnya dalam diskusi untuk mencapai tujuan kelompok bersama. Lalu ada gaya kepemimpinan transformatif. Gaya kepemimpinan transformatif adalah jenis teori kepemimpinan yang menekankan inklusi, kesetaraan, keunggulan, dan keadilan sosial. Menurut Zuro, kepemimpinan transformatif memiliki 5 dimensi. Pertama, karakter pemimpin yang mampu membuat para anggotanya menghormati dan bersedia bekerja bersama dengannya. Lalu yang kedua, pemimpin transformatif mampu mendorong pengikutnya untuk mengembangkan berbagai inspirasi dan motivasi. Ketiga, pemimpin transformatif memiliki karakter yang mampu memberikan solusi kreatif dan memberikan motivasi kepada bawahannya dalam mencapai tujuan organisasi maupun kelompok. Yang keempat, pemimpin transformatif merupakan pemimpin yang mau memperhatikan kebutuhan-kebutuhan anggotanya. Kelima, pemimpin yang transformatif memiliki ketulusan dalam melakukan pendelegasian dan mampu menerima pertanggungjawaban. Berbeda dari gaya kepemimpinan otokratis atau otoriter, di mana perintah pemimpin merupakan hal yang mutlak dan tidak dapat dipertanyakan. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan transformatif adalah pemimpin yang tidak hanya berfokus memerintahkan anggotanya untuk mengikuti perintah sesuai dengan arahan yang diberikan, melainkan mengajak dan memotivasi para anggota kelompoknya juga untuk memberikan ide dan pendapatnya sehingga tujuan bersama dapat tercapai. Walaupun keputusan bersama tetap ada pada pemimpinnya, keputusan itu adalah hasil dari berbagai pendapat dari para anggota kelompok tersebut. Selanjutnya adalah pengaruh gaya kepemimpinan demokratis kepala sekolah terhadap kinerja guru. Seorang pemimpin yang demokratis bertindak sebagai fasilitator untuk mendorong para anggota kelompoknya dalam mencurahkan ide dan pendapatnya untuk tujuan bersama. Dalam forum pendidikan pada sekolah, kepala sekolah merupakan pemimpin dari setiap pengajar yang ada pada sekolah tersebut. Kepala sekolah yang demokratis memainkan peran aktif dalam menetapkan berbagai tugas dan tanggung jawab setiap sumber daya manusia serta melakukan pengawasan yang memadai. Namun demikian, kepala sekolah tidak melakukan bagian tugas itu secara sepihak, melainkan diambil dari keputusan musyawarah setiap guru dan pegawai di sekolah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dilakukan oleh Adiono, dalam penelitian yang menghubungkan pengaruh gaya kepemimpinan demokratis kepala madrasah Alisan dengan kinerja para guru di sana. Setelah diteliti menggunakan pendekatan kuantitatif ex post facto, terdapat hubungan positif dan signifikan antara kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala madrasah dengan kinerja tenaga didik di sana. Penelitian yang serupa juga diungkapkan oleh Yanti. Ia menghubungkan pengaruh gaya kepemimpinan demokratis kepala sekolah dengan kemampuan tenaga didik. Studinya menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala sekolah tersebut meningkatkan kompetensi, profesionalitas, kepribadian, dan sosial tenaga pendidik dalam mengajar murid-murid mereka. Selanjutnya ada pengaruh gaya kepemimpinan transformatif kepala sekolah terhadap kinerja guru. Menurut Adair dalam Kuswairi, jika seorang pemimpin transformatif ingin memberikan motivasi kepada anggota timnya, mereka harus mempertimbangkan beberapa prinsip yang penting, yaitu pemimpin itu sendiri harus termotivasi. Pemimpin harus memperlakukan setiap anggotanya sebagai individu. Pemimpin harus dapat menciptakan lingkungan yang dapat mendorong motivasi dan memberikan pemahaman terhadap setiap individu pada kelompok tersebut. Dalam konteks ini, anggota kelompok yang dimaksud adalah seluruh staf sekolah, termasuk guru dan pegawai dalam lingkungan sekolah tersebut. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin transformatif untuk mendorong dan memotivasi pada staf pendidiknya agar mau bekerja sama dengannya dan berjuang untuk mencapai kinerja terbaik.
Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Kuswaheri menemukan bahwa gaya kepemimpinan transformatif yang diterapkan oleh kepala sekolah berdampak positif dalam meningkatkan motivasi dan kinerja para guru. Hal ini dilihat dari data peningkatan kepemimpinan transformatif kepala sekolah yang berbanding lurus dengan peningkatan motivasi dan kinerja guru. Kepemimpinan transformatif kepala sekolah mempengaruhi tinggi rendahnya motivasi kerja para guru. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Bastian menggunakan teknik analisis data dengan SPSS versi 21. Hasilnya menunjukkan bahwa kepemimpinan transformatif dan motivasi berdampak besar sebanyak 23,1% pada kinerja guru di sekolah menengah atas Kristen Dharma Mulia Surabaya. Berdasarkan sejumlah hasil penelitian yang telah ditelusuri, dapat dilihat bahwa gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh berbagai kepala sekolah, baik yang bersifat demokratis maupun transformatif, keduanya menghasilkan pengaruh yang positif terhadap kinerja guru dalam menyelenggarakan pendidikan. Namun demikian, terdapat perbedaan pada pendekatan yang diterapkan oleh masing-masing gaya kepemimpinan tersebut. Kepala sekolah yang mengadopsi gaya kepemimpinan demokratis di sekolahnya melibatkan seluruh staf pengajar dalam pembagian tugas dan tanggung jawab melalui musyawarah dan diskusi, sehingga keputusan yang diambil merupakan hasil kesepakatan bersama dan bukan merupakan keputusan yang hanya menguntungkan suatu pihak tertentu. Berbeda dengan kepala sekolah yang mengambil gaya demokratis, seorang kepala sekolah yang menerapkan gaya transformatif pada sekolahnya mempunyai pendekatan untuk memotivasi para staf sekolah agar dapat bekerja sama dengan baik dengannya dan dapat mencapai tujuan bersama. Terdapat perbedaan juga pada cara pengambilan keputusan dari kedua gaya kepemimpinan tersebut. Seorang pemimpin yang transformatif melakukan pengambilan keputusan melalui musyawarah dan diskusi, juga seperti yang pemimpin demokratis lakukan. Bedanya, keputusan bersama tetap ada pada tangan kepala sekolah. Para anggota hanya mengungkapkan pendapat serta idenya saja. Kesimpulannya, secara keseluruhan, kedua gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala sekolah ini memberi dampak positifnya masing-masing dalam menciptakan kinerja yang optimal dari para guru. Meskipun pendekatan yang digunakan oleh kedua gaya tersebut berbeda dalam cara mereka berinteraksi dan memimpin staf sekolah. Berbagai kajian literatur menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang diterapkan pada sekolah merupakan hal yang penting karena dapat meningkatkan kinerja para tenaga didik sehingga dapat menciptakan siswa-siswa yang berkualitas. Hasil dan kesimpulan yang didapatkan pada artikel ini diharapkan dapat berguna untuk menjadi masukan yang digunakan untuk merumuskan kebijakan yang berpengaruh positif terhadap kinerja guru. Untuk penelitian selanjutnya, penulis mengharapkan agar data-data yang tertera pada penelitian ini dapat dilengkapi dengan lebih detail. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.